Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masih membahas buku tema 1, subtema 3 di pembelajaran yang kedua. Nah, di pembelajaran 2 ini kita akan melihat sebuah gambar anak kecil yang sedang ngempanin anak-anak ayam atau anak kelinci sama anak-anak ikan. Nah, si anak ini berkata, kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik bukan? Ya. Setelah kamu belajar selama 1 minggu, akhirnya kamu tahu tuh hewan-hewan apa saja yang terdapat di negara Malaysia, di Brunei, di Indonesia, dan masing-masing negara mempunyai ciri khas hewan tersendiri. Hewannya beda-beda. Cermati beberapa sikap yang mencerminkan nilai Pancasila berikut ini. Buatlah hubungan dengan menggunakan tanda panah yang menghubungkan antara sikap dengan Pancasila yang sesuai. Oke, jadi di situ ada lambang bintang, lambang rantai, lambang pohon beringin, lambang banteng, dan lambang padi dan kapas. Oke, di sini saya sudah menuliskan kenapa kok lambang itu yang dipilih sebagai pencerminan dari bunyi bait setiap sila dari Pancasila, ya. Jadi di sini ada bintang. Bintang diartikan sebagai cahaya terang atau cahaya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Jadi kenapa bintang? Jadi kalau misalnya kalian merasa hidup ini gelap atau galau, coba ada balik lagi kita ngaji, balik lagi mungkin ke gereja, balik lagi sholat, balik lagi baca Alkitabnya, silahkan. Nah, itu nanti kalian akan merasa adem, tentram, dan seolah-olah tuh cahaya datang, jadi hidup tuh terang lagi. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu diibaratkan sebagai bintang karena bintang itu mampu memberikan cahaya. Seperti Tuhan yang bisa memberikan cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Langsung, yang kedua itu ada lambang rantai. Ya, lambang rantai di sini tersusun dari atas 17 buah gelang-gelang kecil yang saling menyambung, menandakan bahwa hubungan manusia satu dan yang lainnya itu harus saling membantu. Karena apa? Karena kita adalah manusia, adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ya, kalau misalnya kalian naik sepeda, sepeda kalian bocor, nggak bisa nambal sendiri, tapi mesti datang ke tambal ban. Ketika kalian siang-siang pengen rujak tapi nggak punya pohon buah, datang ke abang-abang tukang rujak. Ya, nggak perlu nanam buah dulu, nunggu sampai bertahun-tahun tuh pohon baru berbuah. Kita cukup datang ke tukang rujak. Terus juga kalau misalnya kita mau masak, nggak perlu bikin minyak goreng sendiri, ada yang udah bikin. Ya, itu makanya manusia itu satu dan yang lain saling membantu. Lanjut, ada pohon beringin. Pohon beringin tempat berteduh yang menerima kesatuan Indonesia memiliki akar tumbuh sangat dalam. Ya, jadi pohon beringin ini dijadikan lambang karena lambang Pancasila ketiga karena memang pohonnya yang sangat besar, dapat dijadikan tempat berteduh bagi orang banyak, terus juga mempunyai akar yang menggantung dan akar yang tumbuh ke dalam tanah sangat dalam. Lanjut, kita ke nomor 4, Pancasila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di situ ada lambang banteng. Kenapa lambang banteng? Karena banteng itu merupakan hewan atau binatang yang suka berkumpul. Nah, manusia juga harus seperti banteng dalam mengambil keputusan, dalam bermusyawarah dan berdiskusi, yang pastinya harus dengan berkumpul. Lanjut, ada gambar padi dan kapas. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya, ya. Padi dan kapas itu kebutuhan masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia tanpa melihat status kedudukannya. Mungkin kalian bermain bola di sini, makannya nasi. Dan terus ada pemain timnas yang mainnya di luar negeri, makannya juga nasi. Berasal dari padi. Kasurnya terbuat dari kapas, bajunya bahannya terbuat dari kapas yang disusun menjadi benang. Ya. Jadi padi dan kapas itu melambangkan bahwasanya semua orang Indonesia, mau yang paling bawah sampai paling tinggi presiden, mau yang guru kali mulia 5, guru kali mulia 2, kali mulia 1, atau guru di sekolah elit pun makannya padi, ya, dan bahan pakaiannya atau kasurnya atau apapun itu berasal dari kapas. Mencerminkan sandang dan pangan ini menandakan tidak ada kesenjangan satu dengan yang lainnya, jadi tidak ada perbedaan antara satu dan yang lainnya. Makanya dilambangkan sebagai padi dan kapas sebagai kebutuhan pokok
masyarakat di Indonesia. Lanjut, contoh-contoh dari penerapan sila tersebut. Di sini saya sudah contohkan. Untuk sila yang pertama, itu percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, hormat menghormati dalam beragama, terus tidak memaksakan agama atau kepercayaannya. Kita harus tahu dimanapun kita berada, kita itu dipantau sama Tuhan. Jangan sampai kita berani mencuri karena nggak ada CCTV. Ya, tapi kita harus takut untuk mencuri karena Tuhan melihat kita dimanapun kita berada. Terus hormat menghormati dan tidak memaksakan agama kepada atau kepercayaan kepada orang lain. Misalnya teman kalian ada yang beda agama, masuk agama gua aja jelas. Ntar malam kita kesini, ntar malam kita kesini. Atau masuk ke agama gua aja. Ntar minggu kita main-main. Kita bareng-bareng pakai baju yang bagus, jangan ya. Tapi biarkan orang lain menjalankan apa yang mereka percayai dan anut masing-masing. Karena negara juga memberikan kebebasan dalam memeluk apa yang dipercaya oleh seorang masyarakat tersebut. Lanjut, Persatuan Indonesia atau sila yang kedua. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemanusiaan yang adil beradab jadi sila yang kedua. Itulah sila kedua, saling mencintai sesama manusia, gemar menolong dan tidak membedakan ya. Kalian nggak boleh saling membedakan. Terus juga harus suka menolong dan saling mencintai sesama manusia. Ingat, ketika kalian di rumah, kalian punya adik, jangan sampai kalian menyuruh adik kalian seenaknya, tapi kalian harus sayang sama adik kalian. Dan begitu juga kalian ketika kalian satu sekali menjadi adik, ada kakak, kalian punya kakak, kalian harus bisa menghormati kakak. Itu bukti tanda cinta kalian kepada kakak, dan cinta kalian kepada adik adalah menyayanginya, mengayominya, ngajarin yang baik-baik. Lanjut nomor 3, Persatuan Indonesia. Di sini saya contohkan cinta tanah air, rela berkorban dan mencintai produk lokal ya. Mencintai produk lokal kenapa? Karena kita harus membangga dengan menggunakan brand ambasador, brand atau merek Indonesia sendiri ya. Karena banyak dari produk Indonesia yang ternyata dibanggakan di luar negeri, seperti misalnya Sido muncul, ada produknya tolak angin, terus juga ada Indofood, di situ ada Indomie yang sudah ke mana-mana. Langsung ada kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di situ sila keempat. Yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak, tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti maunya kita. Itu namanya egois. Pokoknya maunya kita enggak, jangan. Tapi harus melaksanakan musyawarah, dan setelah melaksanakan musyawarah kita harus mengutamakan keputusan bersama. Keputusan musyawarah yang diambil bersama-sama. Jadi nggak main seenaknya aja. Jadi kita harus ramai-ramai bareng-bareng menentukan apa yang sebenarnya kita inginkan untuk kebaikan kita bersama. Barulah hal itu yang kita ambil untuk kita bersama. Bukan berarti apa yang untuk orang banyak itu kebutuhan kita sendiri. Jangan. Masa hidup-hidup kita yang nentuin orang lain. Nah, hidup-hidup kita yang nentuin kita. Oke? Caranya kita itu bermusyawarah dan melaksanakan apa yang telah dimusyawarahkan keputusannya. Lanjut, yang nomor 5, adil terhadap sesama, seimbangkan hak dan kewajiban, gotong dan royong. Gotong royong. Ya, adil terhadap sesama, ya kita harus adil, jangan membeda-bedakan ke yang lain. Mungkin dia makan rambutnya panjang, dia kan putih, dia makan main bolanya jago, ayo main yuk. Jangan, tapi harus adil terhadap sesama, harus adil terhadap siapapun. Lanjut, kita harus menyeimbangkan hak dan kewajiban kita. Jangan cuma maunya dikasihnya hak aja. Misalnya dikasihnya maunya minta jajan, ya, tapi bantu orang tua itu nggak pernah. Itu namanya nggak seimbang antara hak dan kewajiban. Dan yang kelima adalah bergotong royong. Oke, jadi setelah saya jelaskan tadi, nanti di akhir saya akan mendekatkan ini dan kalian catat. Tugasnya 1, mencatat apa yang ada di papan tulis. 2, ya catatan ini mah emang harus dicatat ya. 2, kalian tuh panah-panahin. Jadi di sini ada bintang itu kira-kira cocoknya kemana, rantai cocoknya kemana, beringin cocok kemana, banteng cocok kemana, dan padi kapas cocoknya kemana. Kalian tinggal beri garis kira-kira dia cocoknya kemana. Lanjut, tugas pertama ini, tugas kedua, kalian mesti membuat suatu aktivitas atau perilaku kalian yang mencerminkan kalian melaksanakan Pancasila. Ya, misalnya sila pertama, 5-5-nya ya. 5-5-nya. Misalnya sila pertama, aku setiap hari selalu berdoa sebelum makan, selalu berdoa sebelum aku beraktivitas karena aku percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh untuk sila pertama. Terus sila kedua,
Aku mengajarkan adikku bermain sepeda agar dia bisa karena aku menyayangi adikku. Itu untuk sila kedua. Sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Kalian beri contoh masing-masing satu. Oke, sebelum disudahi, saya akan mendekatkan kamera ke papan tulis. Ya, silakan kalian jeda. Nanti baru dicatat. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa subscribe channel ini, like videonya, dan share ke teman-teman kalian agar menonton juga video saya. Ya, jangan lupa tugasnya. Catatan dicatat. Tadi di halaman itu kalian menggaris-gariskan ini cocok kemana, dan berikan masing-masing contoh perilaku dari masing-masing Pancasila dari setiap sila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.